Al-Fatih kemudian naik di atas kudanya, kemudian dengan pedang yang lengkap dan dengan baju zirah yang lengkap, dia berkhutbah pada seluruh pimpinan pasukannya, sampaikan pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang segera akan kita capai, menambah kemuliaan dan ketinggian Islam saja. Untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan mata dia, dan jangan sampai ada yang bermaksiat. Jangan maksiat. Lah kenapa? Jangan mengusik tempat-tempat peribadatan orang. Jangan membunuh para wanita. Disampaikan nasihat-nasihat semuanya. Kemudian disiapkan pasukannya, jam 2 berperang. Ada propaganda yang muncul soal kisah Al-Fatih ini, yang katanya sih membebaskan kota Konstantinopel, dan katanya sih dengan sangat baik dan dengan sangat sopan, karena katanya menegakkan hukum Islam. Katanya sih warga Konstantinopel diperlakukan dengan sangat baik oleh para pasukan Turki, dan tidak seperti pasukan salib yang katanya merampok, membunuh, bahkan memperkosa warga Konstantinopel. Saya menyebut hal ini sebagai propaganda yang sengaja menonjolkan superioritas Al-Fatih. Ya mungkin karena pengennya Al-Fatih ini mewakili romansa Islam gitu. Nah jadi ada semacam rasa malu kalau sampai-sampai ternyata Al-Fatih ini melakukan pembantaian terhadap warga Konstantinopel. Tentu orang yang berakal sehat pasti malu dengan sikap yang penuh kekerasan seperti itu, bukan? Nah pertanyaannya adalah, apakah benar Al-Fatih masuk kota Konstantinopel dengan sikap manis seperti itu? Oh ya, saya disclaimer dulu ya. Video ini dibuat bukan untuk bertujuan mendiskreditkan agama tertentu. Nah, jadi jika Anda merasa bahwa saya ini sedang menyerang agama tertentu, Anda baper. Bener nggak? Betul nggak? Di dalam video sebelumnya, saya sudah katakan bahwa motif Al-Fatih yang merebut dan menjajah Konstantinopel adalah lebih kepada motif politik. Buktinya, ada 600 pasukan muslim pimpinan Pangeran Orhan, yaitu saingan Al-Fatih, yang mempertahankan Konstantinopel. Sedangkan di pihak Al-Fatih juga melibatkan pasukan-pasukan dari negara Kristen yang telah ditaklukkannya. Jadi lebaylah kalau misalnya dibilang ini adalah soal agama semata. Kecuali jika ada motif agama yang dipakai untuk memuluskan tujuan politik yang agresif dan menindas itu. Nah, cuman buat sebagian orang yang udah mabok agama, bakal baperan. Karena apa? Karena suka menambahkan bumbu-bumbu agama. So please, teman-teman jangan cepat baper dulu. Coba pakai akal sehat dan teliti data-data berikut ini. Jadi, saya akan tunjukkan kepada teman-teman bahwa dalam beberapa menit ke depan, bagaimana propaganda sikap manis Al-Fatih ini sangat bertolak belakang dengan data sejarah yang ada. Jika ada kelompok yang memakai kisah ini demi superioritas agama tertentu, maka nanti juga bakal malu. Karena apa? Data dan fakta yang ada itu. Karena itu, coba simak video ini sampai selesai. Nah, bagaimana kalau saya tunjukkan data sahih mengenai karakter Muhammad Al-Fatih berikut ini? Muhammad Al-Fatih. Semua yang ada di sini teman-teman sekalian, itu semuanya palsu kecuali pedangnya asli. Panjangnya sekitar 1,5 meter, bertuliskan dengan inskripsi bahasa Arab di tengahnya. Apa tulisannya? Tulisannya Muhammad Khan bin Murad. Pemilik pedang ini adalah Muhammad Khan bin Murad, yang kemudian dia berdoa diisi di situ, mudah-mudahan yang mendekati pedang ini adalah lehernya orang-orang kafir. Luar biasa ya. Nah, itu yang punya Muhammad Al-Fatih. Mudah-mudahan yang mendekati pedang ini adalah lehernya orang-orang kafir. Nah, teman-teman jelas ya, itu info dari fanboynya Al-Fatih sendiri. Dan memang pedang itu ada sampai sekarang di Museum Topkapi di Turki. Menurut teman-teman, jika di pedang Al-Fatih bertuliskan doa bahwa mudah-mudahan yang mendekati pedangnya adalah leher orang-orang kafir, jadi maksudnya apa ya? Jadi maksudnya Al-Fatih mau kasih mainan kalung pedang-pedangan di leher orang kafir gitu? Souvenir kenang-kenangan biar dibawa pulang gitu? Kan tentu enggak. Kita tahu bersama bahwa isi doa Al-Fatih yang ada di pedangnya itu adalah supaya pedangnya itu, maaf ya, menebas leher orang-orang kafir, bukan?
Jadi apakah sikap Al-Fatih akan sesantun seperti yang diceritakan oleh propaganda yang mengatakan bahwa Al-Fatih akan masuk Konstantinopel dengan damai? Nah, selain doa Al-Fatih di pedangnya itu, sumber-sumber sejarah yang kita miliki hari ini menjelaskan sikap Al-Fatih yang selaras dengan isi doa yang ada di pedangnya tersebut. Seperti apakah? Nah, rupanya Al-Fatih memberikan kebebasan kepada pasukannya untuk menjarah kota Konstantinopel, membantai orang-orang yang ada di dalamnya, dan bahkan, memperkosa para wanita yang ada. Misalnya saja tulisan seorang bernama Niccolo Barbaro. Dia adalah seorang tabib berkebangsaan Venesia yang saat itu selamat dari pembantaian di Konstantinopel. Dia menuliskan begini, "Sepanjang hari, orang-orang Turki membantai orang-orang Kristen, menjarah seisi kota, dan memperkosa para wanita di seluruh penjuru kota." Selain itu, saya juga menemukan catatan seorang sejarawan Yunani bernama Critobulus. Dan jangan salah, dia ternyata adalah seorang kepercayaan Sultan Mehmed Al-Fatih. Jadi, Critobulus ini adalah salah satu dari sedikit orang Yunani yang dibiarkan hidup oleh Al-Fatih, lalu kemudian mengabdi kepada sang sultan. Nah, dalam catatan sejarahnya dalam bahasa Yunani tentang Al-Fatih, dia memuji kehebatan dari Al-Fatih di dalam menghancurkan dinding Konstantinopel. Namun, setelah itu disusul dengan ratapan tentang runtuhnya kerajaan Bizantin. Jadi dia menuliskan dalam salah satu bagian seperti ini. "Terjadilah pembantaian yang luar biasa di dalam tembok Konstantinopel. Mayat bergelimpangan di jalan-jalan kota. Kaum perempuan diringkus paksa dari kamar tidur mereka. Anak-anak dipisahkan dari orang tua mereka. Orang tua dan perempuan yang tidak mampu melarikan diri dari rumah dibantai tanpa belas kasihan. Bersama dengan orang-orang yang cacat mental, manula, penderita lepra, dan orang lumpuh. Bayi-bayi yang baru lahir dilempar ke halaman. Perempuan dan anak-anak diperkosa, kerumunan tawanan diikat sekenanya oleh penangkap mereka, digiring bagai hewan ternak di persimpangan jalan. Sebagian gadis perempuan yang telah bersuami memilih terjun ke sumur, sedangkan anak-anak bangsawan digiring untuk menjadi budak. Dan tidak jarang di antara penjara terjadi perseteruan memperebutkan gadis-gadis cantik itu." Well, bagaimana menurut pendapat teman-teman soal catatan sejarah dari para saksi tersebut? Ingat, terkhusus catatan Critobulus itu, bahwa dia menulis bukan berpihak pada kerajaan Bizantin, melainkan sebagai orang Yunani yang mengabdi pada Sultan Al-Fatih. Jadi jika dia adalah musuh Al-Fatih, maka masuk akal kalau misalnya kita menuduh dia mengarang kisah yang buruk tentang Al-Fatih. Tapi kenyataannya dia adalah orang kepercayaan Al-Fatih sendiri, dan dia menuliskan catatan sejarah dari catatan itu. Dan kita tahu bersama bahwa catatan Critobulus itu selaras dengan catatan saksi mata dari mereka yang melarikan diri dari Konstantinopel. Tapi saya yakin banget ada di antara teman-teman yang masih nggak mau percaya dan mengatakan itu mah konspirasi. Mana mungkin Al-Fatih melakukan tindakan yang brutal seperti itu? Tenang. Saya hadapkan kepada teman-teman tulisan seorang bernama Hoja Saduddin. Dia adalah seorang muslim, seorang sejarawan dari pihak kekhalifahan Utsmani yang menuliskan kisah ini di dalam bahasa Arab. Dan dia menuliskan begini: "Ketika pasukan Utsmani melihat bahwa tidak ada lagi perlawanan yang berarti dari prajurit yang tersisa, maka pembantaian tanpa pandang bulu dilakukan berdasarkan aturan. Bantai yang tua, tangkap yang muda. Mereka memburu para calon budak berharga mahal, perempuan muda dan anak-anak muda yang rupawan." Nah, jadi jika kita menyelidik data-data ini, menurut teman-teman, masihkah bisa dikatakan bahwa Al-Fatih masuk Konstantinopel dengan damai? Dan benarkah klaim dari kelompok itu yang mengatakan bahwa perang agama ini ditambah dengan bumbu-bumbu ya, agama itu adalah perang yang toleran? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. Masih ingat dengan Pangeran Orhan dan 600 pasukan muslim yang mempertahankan Konstantinopel? Nah, sebelum Al-Fatih menyerang Konstantinopel, Pangeran Orhan adalah pemimpin dari sekelompok komunitas muslim yang tinggal di dalam kota Konstantinopel.
Mereka ini hidup berdampingan bersama-sama dengan komunitas lainnya dan menjalankan ibadah di masjid di dalam tembok kota Konstantinopel. Nah, menariknya adalah sebuah catatan sejarah yang ditulis dalam jurnal Osmanti Araştırmaları, yaitu jurnal sejarah yang diterbitkan oleh Turkish Religious Foundation Center for Islamic Studies, mencatat bahwa Pangeran Orhan dan 600 pasukan Turki yang setia padanya turut bertempur di istana Bokaleon melawan pasukan Al-Fatih. Nah, seharusnya sebagai sepupu jauh dari Al-Fatih, Pangeran Orhan ini kan mendapatkan sambutan yang baik dari pasukan Al-Fatih, bukan? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kepalanya diburu oleh para pasukan elit Al-Fatih, yaitu pasukan Janissary, untuk dibawa ke hadapan sang sultan. Dan kisah ini berakhir dengan kepala Pangeran Orhan yang dipancung dan dibawa bersama-sama dengan kepala Kaisar Konstantin ke-11 ke hadapan Al-Fatih. Ini sih sedih banget ya. Menurut teman-teman, apa yang menjadi motif Al-Fatih dalam memburu Pangeran Orhan? Tuliskan opinimu di komentar di bawah. Rupanya setelah hari ketiga penaklukan Konstantinopel, Al-Fatih memerintahkan untuk menghentikan tindakan penjarahan dan perampasan yang dilakukan oleh pasukannya. George Prantes, seorang saksi mata, mencatat bahwa Al-Fatih merayakan kemenangannya dengan memerintahkan kepada semua penduduk Konstantinopel yang masih hidup dan bersembunyi untuk kembali ke rumah mereka masing-masing karena mereka tidak akan dibunuh. Al-Fatih juga mengundang semua orang Yunani yang telah melarikan diri dari kota untuk kembali mendiami Konstantinopel. Pada titik inilah, kita harus mengakui bahwa Al-Fatih melakukan kebijakan yang seketika berlawanan dengan tindakan pembantaian dan perampasan yang baru saja dilakukannya, yaitu memperbolehkan orang Kristen untuk kembali hidup bersama-sama dengan mereka. Meskipun mereka harus memakai pakaian khusus dan dilarang membawa senjata. Tapi ini sangat aneh. Nah, Hoja Sadudin menafsirkan hal yang aneh ini dengan sebuah pandangan bahwa rupanya Al-Fatih punya sebuah visi setelah merebut Konstantinopel, bukan hanya menjadikan dirinya penguasa umat muslim, tapi juga pewaris kekaisaran Romawi Timur. Rupanya Al-Fatih ingin membangun ulang ibu kota yang berbudaya majemuk dengan memaksa warga Yunani Kristen untuk kembali dan hidup bersama-sama warga muslim Turki. Aneh bukan? Nah, rupanya kebijakan yang mengherankan dari Al-Fatih ini bahkan mendapatkan kritik dari sesama muslim yang lain. Bahkan di kemudian hari, putra Al-Fatih, Sultan Bayezid yang kedua, menyatakan bahwa ayahnya Muhammad Al-Fatih telah terpengaruh para penipu dan orang munafik karena telah melenceng dari hukum yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. So, jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman? Motif apakah yang membuat Muhammad Al-Fatih berbuat demikian? Dan apakah yang dilakukan Al-Fatih itu melenceng dari hukum Islam sampai-sampai ditentang oleh sesama muslim, bahkan oleh anaknya sendiri yang menuduh dia melenceng dari hukum Nabi? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah. So, sampai di sini saja pembahasan kita soal data dan fakta sejarah seputar kejatuhan Konstantinopel berkaitan dengan propaganda bahwa Muhammad Al-Fatih masuk Konstantinopel dengan damai. Nah, kita ketemu lagi di bagian berikutnya yang membahas propaganda yang lain yang ditunggu-tunggu tentunya, yaitu apakah betul Muhammad Al-Fatih membeli Hagia Sophia lalu kemudian mewakafkannya menjadi sebuah masjid. Kita akan bandingkan dan investigasi menurut data dan fakta yang ada. So, sampai di sini saja. Semoga pembahasan ini mencerahkan kita semua dan menolong kita belajar dari sejarah masa lalu untuk kehidupan yang lebih baik di masa ke depan. So, make it simple, make it meaningful. God bless.